Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati al-ahibbahillah rahimani wa rahimakumullah. Bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dalam rangka saling mengingatkan apa yang dahulu pernah dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat membahasnya bersama para tabiin rahimahumullah, dilanjutkan hal tersebut kepada generasi tabi'ut tabiin hingga sampai di era kita, era Mubasyirat Al-Mahdi di akhir zaman ini. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Kali ini kita akan berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Dan kali ini yang akan berusaha kita tadabburi bersama adalah beberapa ayat yang Allah firmankan dalam surah Saba, surah ke-34. Ini secara umum tafsirnya telah dibahas oleh Ustaz Wirya, dan kali ini kita akan membahas beberapa ayat mengenai kaum sahabat yang mereka ini ingkar kepada kekuasaan Allah, dalam artian mereka bertumpu pada dohirnya kekuatan mereka dan mereka lupa akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan ini menarik sekali karena pernah disinggung oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim Hafizahullah ketika setidaknya 2 wawancara bersamanya. Di antaranya adalah first speech beliau ketika pidato terbuka pertamanya di Pakistan. Maka ayat dalam surah Saba ini disinggung keadaan tentang kaum sahabat tersebut. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum sahabat benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Di sini Allah menggambarkan bahwa mereka ini punya kebun di sebelah kanan dan kiri. Yaitu betapa luasnya karunia Allah dari sisi duniawi, yang mana mereka seharusnya mensyukurinya dan selalu bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut yang belum tentu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang lain pada masa mereka. Akan tapi Allah memberikan mereka karunia di atas hamba-hambanya yang lain pada masa tersebut. Ketika wawancara Muhammad Qasim, beliau memberitahukan kepada yang sedang mewawancarainya, juga kepada hadirin yang hadir ketika wawancara pertama tersebut di Pakistan, bahwa gara-gara kaum Saba bertumbuh hanya pada kerja kerasnya ketika di kebun, maka Allah menghancurkan hasil kebun mereka yang seharusnya bisa sebaik hasil tahun-tahun sebelumnya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim
وبدلنا بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. Akan tetapi mereka berpaling, sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, pohon asel sejenis cemara, dan sedikit pohon sider bidara. Perhatikan. Jadi misalkan di sini apabila penduduknya bertumbuh pada kerja kerasnya sendiri secara dohir, dan mereka melupakan bahwa kekuatan yang mereka rasakan di dalam tubuh mereka itu datangnya dari Allah, dan mereka melupakan kalimat hauqalah, la hawla wa la quwata illa billah, tiada daya, upaya, dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Saya bisa-bisa hasil-hasil yang diusahakan itu dengan mudah disirnakan oleh Allah, bahkan diganti dengan yang tidak baik. Contohnya dalam ayat di dalam kaum Saba ini, kebunnya itu diberikan oleh Allah banjir besar dan diganti dengan pepohonan yang berbuah pahit, juga cemara dan sider bidara, yang apabila dimanfaatkan barangkali sangat sedikit manfaatnya. Ini disebabkan keberpalingan mereka akan kekuasaan Allah, karunia Allah yang dirasakan secara zahir pada tubuh-tubuh mereka, ketika mereka dimudahkan untuk mengusahakan kebun-kebunnya, entah itu dari memupuknya, kemudian kemudahan cuaca di tempat tersebut, kemudian aliran sungai yang barangkali sangat sesuai dengan yang dibutuhkan. Akan tetapi ketika mereka berpaling, Allah mengganti karunia yang indah tersebut dengan banjir besar dan pertumbuhan yang manfaatnya tidak banyak. Ini disebabkan mereka melupakan asas tawakal. Asas tawakal yang mana seharusnya ketika mereka dimudahkan oleh Allah secara zahir untuk berbuat, berusaha agar bisa memetik panen yang baik, akan tapi sebagian dari kaum sahabat tersebut berpaling dari apa yang seharusnya mereka kerjakan, yakni senantiasa hati mereka terpaut dengan kekuasaan, kebesaran, dan karunia dari Allah. Maka jangan sampai di tempat ini, di pulau ini, di Indonesia ini ada penduduknya yang ketika menanam padi di sawah atau menanam ketela dan ubi di kebun, maka jangan sampai melupakan asas tawakal, agar apa yang menimpa kaum Saba pada ayat-ayat yang telah kita baca ini terjadi juga di masa ini. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa melalui Mubasyirat Al-Mahdi kita diperingatkan bahwa agar mendapat hasil yang kita harapkan di sisi Allah, maka kita senantiasa tidak melupakan karunia Allah, yang mana Allah apabila sudah berkehendak kepada hamba-hambanya, maka itu sangat mudah. Apabila hamba tersebut bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Akan tapi apabila hamba kufur, Allah memberikan peringatan akan azabnya yang besar. Kemudian di ayat 17, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafirannya. Kami tidak menjatuhkan azab kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr
siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, yakni Syam, beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka bekas-bekasnya kaum Saba ini masih bisa dilihat hingga sekarang. Di negeri-negeri yang ada di antara daerah yang dulu pernah dijadikan kebunnya kaum Saba, maka kita bisa safar di sana pada malam dan siang hari dengan aman. Ini agar kita merenungkan bahwa sekali lagi jangan sampai terulang lagi di masa ini. Apalagi sudah Allah ingatkan dengan rahmatnya melalui mubasyirat al-Mahdi. Jangan sampai terjadi lagi. Dan ternyata hal ini pula yang membuat Sayyid Qasim tidak pernah mengaku sebagai Mahdi. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Al-Mahdi melalui mubasyirat yang Allah karuniakan padanya, yaitu disampaikan oleh Sayyid Qasim. Kenapa ketika ditanya, kenapa tidak mengaku semacam itu? Kenapa kamu tidak pernah mengaku sebagai Imam Mahdi? Padahal sudah jelas sesuai mubasyirat yang engkau sampaikan bahwa kamulah dia, kamulah orangnya. Maka dia jawab bahwa salah satu yang ditunjukkan Allah adalah hal ini terkait sifat tawakal yang murni kepada Allah, bahwasanya apabila dia menyampaikan kepada orang-orang bahwa dialah orangnya, bahwa dialah Al-Mahdi, maka kepercayaannya kepada Allah akan hilang dan fokusnya akan beralih kepada status Mahdi tersebut, status kemahdian tersebut. Kalau dia sudah mengklaim hal besar tersebut, yaitu bahwasanya dia Al-Mahdi, maka kepercayaannya kepada Allah akan hilang dan dia fokus kepada gelar Al-Mahdi tersebut. Dan inilah yang Sayyid Qasim tidak pernah mengharapkannya. Dan Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Diki kemarin, bahwasanya Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya di antara hamba-hambanya. Alhamdulillah. Maka bagaimanapun keadaan Al-Mahdi sekarang, akan tetapi tetap saja Allah memperlihatkan bahwa memang hamba inilah, Sayyid Qasim inilah yang senantiasa berusaha untuk mempertahankan tauhid murni yang Allah karuniakan padanya. Di antara hal tersebut yaitu senantiasa berusaha rendah hati untuk tidak pernah menyampaikan klaim yang besar, yakni terkait status Al-Mahdi. Dan senantiasa beliau mengingat gelar sebagai hamba Allah, gelar hamba Allah, yang mana kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dipersaudarakan berdasar persamaan keimanan. Kita diikat oleh Allah dengan ikatan keimanan, terutama yang Allah mudahkan di tanah uzlah ini untuk menetap. Maka ini adalah karunia yang sangat besar dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang beliau sampaikan terkait ibrah dari pelajaran yang bisa dipetik dari kaum Saba, ini diantara yang bisa kita petik faedahnya dari yang beliau sampaikan. Kemudian itu satu hal. Kemudian hal kedua yaitu tentang mimpi beliau juga terkait sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang membutuhkan bantuan secara zahir, entah itu dari mana. Kemudian beliau meminta bantuan ketika itu kepada salah satu gubernurnya.
Dan salah satu gubernurnya ini menyanggupi dan memberikan perkataan sehingga Umar bin Khattab ini terfokus pada perkataan, sehingga perkataan gubernurnya tersebut sehingga dia sedikit banyak lupa akan pengharapan yang total yang seharusnya dia tujukan kepada Allah. Maka Allah memberikan mimpi kepada seorang hamba, dan hamba tersebut menyampaikannya kepada Umar bahwasanya Rasulullah SAW datang hadir dalam mimpi orang tersebut dan mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui salah satu hamba Allah tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu anhu terhenyak dan dia di dalam hatinya terpikir, mengapa Nabi SAW sampai hadir dalam mimpi orang lain dan bukan pada diriku. Dan dia merasa bersalah bahwasanya Umar bin Khattab tidak lagi seperti dulu. Itu adalah yang dikatakan Nabi SAW di dalam mimpi salah seorang hamba yang menyampaikan kepada Umar ketika itu radhiyallahu anhu. Umar tidak sama lagi seperti dahulu. Maka Umar teringat bahwa dia telah menaruh harap kepada makhluk Allah, bukannya kepada Al-Khaliq secara total, akan tetapi dia menaruh harapan kepada makhluk yang menjanjikan bantuan padanya. Demikian. Maka apapun keadaan kita saat ini, dengan kekurangan apapun, maka kita berharap secara penuh kepada Allah semata. Dan kita mengusahakan sebaik-baiknya dan tidak melupakan asas tawakal kepada Allah agar Allah memberikan kita karunia yang baik secara lahir maupun batin. Ini diantara faedah yang bisa kita petik dan kita praktekkan dari apa yang disampaikan Sayyid Qasim perihal kaum Saba ini. Perihal kaum Saba yang mereka ketika melupakan karunia dari Allah tentang kekuasaan Allah yang penuh atas hamba-hambanya, maka mereka diberikan pelajaran berupa banjir besar dan penggantian tumbuhan-tumbuhan mereka yang baik dengan tumbuhan-tumbuhan yang tidak baik. Maka semoga setelah menyimak bersama apa yang disampaikan pada kajian kali ini, kita senantiasa mengingat dan berusaha dengan mohon pertolongan Allah agar senantiasa dikaruniakan kemudahan dalam usaha secara zahir, juga secara batinnya mengharap penuh hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan kepada makhluk. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya di antara kebaikan seorang mukmin adalah dia tidak mengharapkan apapun yang ada di tangan hamba Allah yang lain. Dia tidak menaruh harap sedikit pun pada apa yang ada di tangan hamba Allah yang lain. Bahkan di antara hadis tersebut ada di dalam kitab Silsilah Hadis Shahih yang biasanya kita baca dahulu, yaitu di dalam jilid pertama terdapat salah satu hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta baiat dari para sahabat beliau yang setia, di antara isi baiat tersebut adalah wala tas'alu, dan janganlah kalian meminta sedikit pun, yakni kepada orang-orang. Kemudian kita melihat prakteknya ketika seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini memberitahukan kepada generasi setelahnya. Maka prakteknya bagaimana? Yaitu ketika sahabat yang diberikan wasiat tersebut ketika baiat untuk tidak meminta sedikit pun kepada seseorang, maka ketika cemetinya jatuh dari tunggangannya, dia tidak meminta tolong kepada teman-teman yang ada di kanan kirinya, akan tapi dia turun sendiri dari kendaraannya dan mengambil sendiri. Seperti sampai sejauh itu prakteknya
para sahabat radhiyallahu taala anhum di masa para tabi rahimahumullah. Maka sekali lagi mari kita berusaha mempraktekkan apa yang kita bisa petik faedahnya dari yang telah disampaikan oleh Syekh Qasim, yang mana Allah sudah mengajarkannya kepada beliau melalui Al-Mubasysyirat. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Baik ikhwatal iman, insyaallah kajian kali ini semoga menjadi momen yang diridhoi dan diberkahi Allah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan yang terjadi. Mohon maaf dan mohon diingatkan apabila terjadi kekeliruan dan kekurangan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.